Tema khotbah hari ini, mengapa orang yang tidak mengenal Tuhan hidupnya berlimpah, sementara anak-anak Tuhan justru menderita. Pernahkah Anda merasa kecewa saat melihat tetangga yang tidak kenal Tuhan justru hidupnya sejahtera, rumahnya megah, usahanya sukses, keluarganya harmonis, sementara Anda yang beribadah, melayani, berdoa setiap hari, justru harus bergumul dengan masalah keuangan, penyakit, keluarga yang kacau, atau hidup yang serba pas-pasan? Apakah Tuhan tidak adil? Apakah janji Tuhan gagal? Atau apakah kita salah mengerti cara Tuhan bekerja? Hari ini, mari kita duduk bersama di kaki Tuhan dan membongkar kebenaran ini menurut firman-Nya. Karena terkadang yang tampak di permukaan bukanlah gambaran sesungguhnya. Shalom saudara-saudara, berjumpa lagi dengan kami Damai Sehari. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Sebelum kita lanjut ke firman Tuhan, Damai Sehari hanya ingin mengingatkan, bantu klik subscribe Damai Sehari. Dengan kalian subscribe, Anda sudah membantu pelayanan ini. Bagikan juga kepada teman atau komunitas Anda, mungkin sedang ada yang membutuhkan tanpa kita sadari. Terima kasih. Baiklah, kita berdoa terlebih dahulu agar hikmat dari Tuhan membuat kita mengerti dan membuka pengetahuan yang baru. Amin. Mari kita berikan sikap kita yang terbaik. Bapa yang penuh kasih dan pengertian, hari ini kami datang dengan hati yang mungkin letih, mungkin bingung, mungkin juga kecewa, melihat hidup kami yang berusaha setia, namun rasanya tidak semudah mereka yang hidup tanpa mengenal Engkau. Tuhan, kami butuh pengertian-Mu. Buka mata rohani kami untuk melihat dari kacamata kekekalan, bukan hanya dari kenyamanan dunia. Urapi kami agar kami tidak hanya mengerti firman, tapi juga menghidupi dan menerima damai sejahtera yang sejati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaan ini bukan hanya muncul di zaman kita. Bahkan ribuan tahun lalu, seorang pemazmur juga bergumul dengan hal yang sama. Dengarkan curahan hatinya dalam Mazmur 73, ayat 3-5. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Bayangkan, orang fasik tidak takut Tuhan, suka memfitnah, sombong, tapi sehat, kaya, tenang hidupnya. Sementara si pemazmur yang mencintai Tuhan merasa hidupnya malah penuh penderitaan. Apakah ini berarti Tuhan tidak adil? Mari kita lihat lebih dalam. Berkat dunia bukan ukuran kesetiaan atau kebenaran. Terkadang kita berpikir seperti ini. Kalau saya setia kepada Tuhan, maka saya pasti kaya, pasti sukses, pasti tidak sakit, tidak ada masalah. Padahal Alkitab tidak pernah mengajarkan teologi seperti itu. Ya, Tuhan memang bisa memberkati anak-anaknya secara materi,
Tapi itu bukan ukuran utama. Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 45, "Karena ia menerbitkan mataharinya bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar." Artinya apa, saudaraku? Kebaikan umum Tuhan tercurah atas semua orang. Kok bisa begitu? Karena Tuhan mengasihi semua manusia, bahkan mereka yang belum mengenal Tuhan. Mereka bisa sukses karena prinsip-prinsip kehidupan yang mereka jalankan, kerja keras, manajemen keuangan, dan lain-lain, bukan karena mereka diberkati secara rohani. Berkat tanpa Tuhan adalah fata morgana. Saudaraku yang terkasih, mari kita jujur. Apa arti harta melimpah kalau malam hari kita tidur dalam ketakutan? Apa arti rumah mewah kalau keluarga saling menyimpan dendam? Apa arti tawa yang terdengar nyaring di luar kalau hati kosong dan gelisah? Apa arti banyak uang tapi punya istri atau suami simpanan karena merasa mampu? Amsal 10 ayat 22 berkata, "Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya." Tuhan bisa membuat kita cukup, bahkan dalam kekurangan. Tapi dunia bisa membuat kita merasa kurang dalam kelimpahan. Jadi, ketika kita melihat orang yang tidak mengenal Tuhan namun kaya, jangan cepat iri. Tanyakan, apakah mereka memiliki damai sejahtera? Apakah mereka punya arah hidup? Apakah mereka siap kalau hari ini nyawa mereka diambil? Yesus mengingatkan kita dalam Matius 16 ayat 26, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya?" Terkadang Tuhan izinkan anak-anaknya menderita, bukan karena Ia tidak sayang, tapi karena Ia sedang mengolah karakter kita untuk perkara besar. Roma 8 ayat 18, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita." Tuhan sedang menempa. Dia tidak sedang menghukum kita. Dia sedang membentuk kita. Dia sedang mengajari kita untuk percaya bukan karena berkat, tapi karena pribadinya. Karena kalau iman kita hanya berdiri di atas berkat, maka ketika berkat itu hilang, iman kita ikut roboh. Orang fasik mungkin terlihat menang sekarang, tapi mereka hanya menang di bab pertama. Kita harus lihat akhir cerita. Mazmur 73 ayat 17 berkata, "Sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka." Pemazmur baru mengerti saat ia masuk ke hadirat Tuhan, baru dia sadar semua yang dimiliki orang fasik itu fana dan akan berlalu. Tapi anak-anak Tuhan, meski hidupnya sulit, sedang berjalan menuju kemuliaan kekal. Filipi 3 ayat 20 berkata, "Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga." Jangan heran kalau kita seperti orang asing di dunia ini, karena rumah kita bukan di sini. Kita sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Bapa. Lalu, bagaimana kalau saya sedang lelah, kecewa, dan mulai ragu? Tuhan tidak marah dengan kelelahanmu. Dia tidak menolak air matamu. Yesus pun pernah merasa ditinggalkan, tapi Yesus tidak berhenti percaya. Dan sekarang, Ia duduk di sebelah kanan Bapa sebagai bukti bahwa penderitaan tidak sia-sia. Jangan menyerah. Mungkin sekarang kamu sedang di lembah, tapi lembah bukan tempat tinggalmu. Itu hanya jalan yang harus dilewati menuju gunung.
Sebagai kesimpulan dari khotbah ini, Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Dia tidak menjanjikan kekayaan dunia, tapi Ia menjanjikan damai yang tidak bisa diberikan dunia. Jadi, saat melihat orang lain hidup berkelimpahan, jangan iri. Kita tidak tahu harga yang mereka bayar, dan kita tidak tahu apa yang menanti mereka di ujung jalan. Yang pasti, janji Tuhan kepada kita tidak pernah gagal. Hanya saja, waktunya tidak selalu cepat dan jalannya tidak selalu mudah. Tapi, tujuannya pasti indah. Kemuliaan bersamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah, sebelum kita akhiri pembahasan ini, mari kita tutup dengan doa. Berikan sikap kita yang terbaik. Bapa yang penuh belas kasih, kami telah mengeluh, mungkin juga iri dan kecewa. Tapi hari ini kami sadar, berkat terbesar bukanlah harta atau kesuksesan, melainkan Engkau sendiri. Tolong kami untuk tetap percaya, bahkan saat hidup terasa tidak adil. Bentuk kami ya Tuhan, ubah kami menjadi pribadi yang mengenal Engkau lebih dalam. Bukan karena apa yang Engkau beri, tapi karena siapa Engkau di dalam hidup kami. Kami percaya, meski jalan kami penuh air mata, tangan-Mu tidak pernah melepaskan. Dalam nama Yesus, kami berserah dan berdoa. Amin. Sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai sehari.